Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, izinkan saya untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman saya ketika memulai RC Adventure 110. Oke, mana tahu teman-teman yang ingin memulai skala 110 merasakan seperti apa yang saya rasakan ketika saya memulai di skala 110 ini. Nah, video ini saya membuat memang untuk pemula seperti saya ketika awal memulai. Jadi betul-betul video ini ditujukan untuk orang yang baru memulai RC 110. Sebetulnya judulnya untuk video ini adalah merakit RC Adventure 110 dengan kualitas medium. Tetapi sebelum itu saya ingin berbagi tadi itu. Oke, apa yang saya rasakan ketika awal memulai RC 110. Biasanya hal yang biasa terjadi ketika orang-orang ingin memulai RC 110 itu biasanya menghadapi dua hal. Yang pertama yaitu membeli RC 110 yang sudah siap jalan, RTR, tinggal gas, tinggal jalan. Atau yang kedua itu merakit, membeli partnya satu persatu, nanti dirakit akhir jadinya mobil. Oke. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, banyak pilihan untuk RTR atau yang bisa digunakan langsung seperti RGT atau Caster Racing atau Caster Racing yang CJ10 tuh keren. Terus ada apa namanya, Hengguang kalau nggak salah, Hengguang yang HG berapa itu juga bagus. Terus ada RTR Redcat Gen 8 terus ada RC 4WD terus ada TRX 4 yang sudah RTR jadi banyak pilihannya untuk yang RTR. Nah, pilihan yang kedua yaitu merakit teman-teman semuanya, juga banyak pilihannya seperti Injora All-Star atau KYX atau RC 4WD yang Glande itu juga ada, terus atau RGT pun juga ada kitnya, atau seperti yang ada di depan teman-teman yaitu RBRC RBRC. Oke nah ini. Nah, kembali ke yang tadi, akhirnya saya memutuskan untuk merakit tentunya ada alasannya. Yang pertama adalah alasannya ingin mengetahui lebih dalam tuh part-part yang ada di dalam RC Adventure ini. Pengen tahu istilah-istilahnya apa, nama partnya apa Nah, hal-hal semacam itu saya pengen tahu. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa saya memilih merakit yaitu ingin memasangkan part atau elektronik yang ada di dalam RC yang akan saya gunakan sesuai yang saya inginkan. Mulai dari ISC-nya, terus receivernya, terus motor dan lain-lain. Nah, jadi sesuai selera. Kalau RTR yang siap gas itu kan sudah terpasang semuanya, tinggal gas. Nah, itu alasan kedua kenapa saya memilih merakit. Nah, alasan yang ketiga adalah, dan kebetulan saya basicnya ada di skala 112 tadinya. Nah, peralatan-peralatan itu
ada cukup lengkap di rumah. Jadi ada peralatan gerinda mini, terus ya cukup lengkap lah, ada banyak powerbank dan lain-lain, ya tools untuk RC lah ada ya. Nah, jadi 3 alasan itulah saya memilih untuk merakit. Kalau misalkan teman-teman waktunya itu sedikit dan sibuk mungkin dengan kerjaan atau tidak mau ribet dan hal lainnya, ya lebih bagus mending beli yang RTR yang siap gas, mobilnya siap jalan ya, jadi nggak harus merakit. Nah, dan akhirnya saya memutuskan untuk merakit. Nah, yang selanjutnya kita bahas kit. Kit ini di dusnya itu ya seperti yang di gambar ini, saya akan pasang nanti gambarnya. Nah, seperti ini. Ini di dusnya tertulis kit RBRC atau RBRC, ya tentunya itu buatan China. Nah, kenapa saya memilih kit ini? Yang pertama adalah ini sudah hampir 90% itu metal. Karena kita kalau di mini itu mindsetnya upgrade-nya itu metal. Ya, gardan harus metal, ya terus pokoknya semua hal yang ada di RC 112 mindsetnya kita tuh pengen di upgrade dengan metal. Nah, kit yang ada ini RBRC ini itu memenuhi syarat itu ya, walaupun tidak semua part yang ada di kit ini itu metal, seperti bumper depan ya ini belum metal tapi plastik. Terus ada receiver box ya atau box receiver itu juga belum metal, plastik. Terus ada cover gearbox, ini juga belum metal ya. Cuma 3 itu, 4 dengan sasis. Ini sasisnya itu karbon. Nah, jadi begitu teman-teman, dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan atau membeli kit ini. Oke, itu adalah alasan pertama. Kedua adalah kebutuhan saya. Oke, kebutuhan saya untuk merakit RC 110 ini itu yang pertama adalah memang hanya untuk mabar, main bareng sama komunitas ya, untuk main bareng, dan saya rasa ini cukup untuk itu. Nah, alasan yang lain untuk saya sedang belajar untuk membuat video. Saya sih bilangnya kit ini tuh kualitasnya medium ya teman-teman ya, medium ya. Kalau dibilang bagus ya banyak yang lebih bagus, kalau dibilang nggak bagus ya ada juga yang nggak lebih bagus, yang jelek kayak gitu ya, banyak juga yang kualitasnya di bawah ini. Nah, yang pertama sasis ini karbon. Karbon ini ya bukan karbon yang kayak kita ya banyak tuh peralatan di rumah tuh kan ada yang dari karbon lain, tapi itu bukan karbon seperti itu. Ini adalah karbonnya, ini kualitasnya lumayan oke, mantap. Dan kalau saya kasih nilai 1 sampai 10 ya nilainya 7 lah ya. Ya atau 6,5 kali ya. Ini ya oke. Ini karbonnya juga lumayan, dan ini sangat apa namanya? Kalau teman-teman ingin merubah sesuatu di dalam kit ini yang berhubungan dengan karbon, yang berhubungan dengan sasis, itu sangat mudah dibolongin ya. Ya nggak terlalu repot. Oke ya. Nah, ini karbonnya sasisnya karbon. Nah, yang kedua itu gardan. Gardan ini kalau saya bilang ini gardan sangat bandel sekali teman-teman. Nah, itu kelebihannya, bandel. Kelebihan yang kedua adalah kalau di video, kalau di video itu bagus gitu kelihatannya. Ya, video itu bagus. Tetapi kekurangannya adalah ini tuh besar sekali bonggolnya ini. Jadi kalau kita nemu obstacle ya apa boleh buat, kalau nggak mundur, kalau nggak dipaksain, ya kalau nggak diancang-ancang dari awal,
ya untuk ban kiri atau kanannya untuk ngambil batunya gitu ya, atau obstacle-nya kayak gitu. Ini oke, apa namanya, kualitasnya oke ya, tapi ya gitu, baret-baret di sini tuh lebih banyak ya, itu kan kelihatan kan. Nah kayak ini juga lumayan oke, dan secara keseluruhan ini bagus, gardannya oke, mantep banget, bandel. Nah depan belakang sama ya itu gardan. Oke, gardan ini saya kasih nilainya ya, karena saya kebutuhannya video ya, nilainya 8. Oke, lalu selanjutnya shock tower dan shock breaker. Shock tower alu, shock breaker juga alu, dan saya kalau kasih nilai shock breaker ini ya mungkin nilainya sekitar 4 apa 5 gitu ya teman-teman ya, karena saya sudah coba eksperimen menggunakan oli shock yang 350 atau dan pokoknya udah banyak macam hal, banyak oli yang saya pergunakan di sini ya, bahkan dibongkar, bersihin, terus nggak tahu sayanya yang nggak bisa ngerakit, nggak bisa senyetel, nggak tahu gimana, tapi ini nggak mau lurus tuh teman-teman ya. Kalau teman-teman ada usul, ada ide gitu gimana caranya, boleh kasih saran ya buat saya untuk shock breakernya ya, karena saya artinya udah sekitar 4 bulan lebih nih saya menggunakan ini. Shock breakernya berbagai macam oli saya gunakan ya, CST-nya 350 sampai ke 1000 bahkan, pokoknya nggak kurang pas sampai sekarang ya. Jadi shock breaker ini ya oke sih, lumayan, cuman tidak mendukung untuk video ya, karena mobilnya miring-miring terus. Oke, shock breaker. Nah selanjutnya ban ini ya, ini ban kualitasnya lumayan ya, oke, lumayan mantep ya. Untuk bannya ada tulisan PEK ya. Kalau saya lihat ini ban ini itu mirip-mirip Hyrek ya, mirip sekali bunganya, terus ya sampai ke pinggir-pinggir sini kita lihat mirip gitu ya, mirip sih, bukan Hyrek ya. Untuk secara keseluruhan ban ini saya sangat merasakan puas terhadap ban ini ya, apalagi waktu di video part 1 itu di rumput itu oke, lalu video part 2 itu di tanah liat yang sudah keras, yang biasa diinjak jalan oleh orang, itu juga oke. Lalu di part 3 saya menggunakan coba di tanah liat yang gembur kayak pasir gitu, itu juga oke. Kemarin yang keempat juga lebih kurang sama, juga oke ya, itu juga lumayan. Tetapi ya yang namanya ban ya begini kualitasnya, suka, kalau kita sih bilangnya kalau di sini tuh ngosot ya gitu ya, ngosot. Jadi suka miring-miring begini teman-teman, bannya tuh suka miring-miring begini. Oke, ini ban oke. Kalau nilai 1 sampai 10 nilainya 7,5 lah. Oke, ban. Yang selanjutnya setelah ban itu dudukan baterai dan receiver box. Dudukan baterai yang tadinya tuh di sini ya, yang tadinya di sini saya buka, nggak saya pakai, lalu saya pindahkan ke depan ke sini. Saya pasangnya biasanya di sini, dan baterai ada di sini ya, sini seperti biasa, dan receiver box saya pasang di atas di depan, jadi ESC dan receiver disimpan di depan kayak gitu. Jadi
receiver apa namanya, dudukan baterai yang di belakang dibuka. Oke. Yang selanjutnya bumper depan dan bumper belakang. Bumper depan, bumper belakang itu ya ini bahannya plastik, tetapi saya mengkombinasikan antara bumper depan yang metal ini dengan yang plastik ini. Ya teman-teman kan banyak lah ya, tahu lah ya, kalau yang begini tuh banyak, tetapi yang ini bawaannya, tetapi saya gabungkan dengan yang ini dengan cara ya digabungkan aja atas bawah gitu, pakai mur, pakai M3 digabungkan, dan ya jadinya ya oke, bentuknya juga oke. Nah yang belakang metal, dan tentunya teman-teman ini kualitasnya bagus ya, berat, lumayan berat. Nah tapi ini jarang saya pakai teman-teman, jarang saya pakai ini, skid plate ini jarang saya pakai. Lalu bumper belakang kalau kita lagi trailing itu sama teman-teman itu dibuka, ini dibuka, jadi cuma ada kitnya dan mobil ya, jadi lebih ringan, semua itu beban ada di depan. Nah itu untuk bumper. Yang selanjutnya gearbox. Gearboxnya itu sudah metal. Gearbox seperti ini teman-teman semuanya ada kelebihannya ya. Kelebihannya adalah yang pasti adalah kita lebih mudah mengatur torsi lah ya. Kalau di Adventure bilangnya ya ngatur torsi gitu ya, baik itu dari baterainya dan gearnya dan lain-lain, itu lebih mudah. Bukannya kalau gearbox yang di depan lebih susah, enggak, sama aja, cuma kan ini lebih gimana ya, kalau kita bilangnya lebih mudah aja gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan gearbox yang ada di sini itu adalah beban kita bisa pasang di depan, jadi 60-40 di belakang, jadi lebih mudah mengatur bebannya kayak gitu. Nah kekurangannya kalau gearboxnya di sini itu adalah kalau yang menggunakan hard body otomatis dicowak tuh teman-teman, hard bodinya ya, mau hard body apapun kayaknya harus dicowak gitu. Jadi sebetulnya sayang juga kalau hard body itu dicowak, tapi ya itu selera lah ya, sesuai kebutuhan. Oke, itu gearbox ya. Secara keseluruhan gearbox ini mantep, bandel, kuat gitu gearboxnya. Dan selanjutnya motor ya. Motor saya menggunakan dua motornya, maksudnya gantian gitu. Maksud gantian itu, ini motor saya pergunakan untuk kalau trailing sama teman-teman, sama komunitas, terus kalau bikin video yang waktunya sekitar 10 menit ke atas, ini biasanya saya gunakan ini. Tetapi kalau video-video 1 menit atau 2 menit, saya menggunakan motor bawaannya yang ini, tetapi ada planetary di depan. Ini sangat smooth sekali menggunakan planetary ini ya, dan ya smooth iya, tetapi kalau dipakai trailing ini nggak bakalan bagus. Yang pertama ya kayak apa namanya tuh, jalannya tuh kayak siput teman-teman, pelan sekali. Tapi kalau untuk nanjak, ini mantep banget. Oke ya, mantep lah. Kalau untuk video-video 1-2 menitan nih bagus ya, ini motor. Dan ini teman-teman semuanya ya tentunya plusnya yaitu tadi ya, minusnya ya menguras baterai kalau menggunakan planetary-nya, menguras baterai, lalu membuat ISC itu lebih cepat, lebih panas gitu. Nah selanjutnya motor. Untuk motor ini saya menggunakan Hekmoto.
yang 540 35T ya. Banyak reviewnya, banyak banget di channel-channel teman-teman yang lain, sangat banyak bundle itu. Nah, selanjutnya ISC saya menggunakan 2 ISC dalam kit ini. Yang pertama adalah ISC untuk motor dan lain-lain, dan selanjutnya ISC untuk winch depan belakang. Kalau ISC untuk winch saya pasang di dashboard hard body, saya pasang di dalam hard bodinya. Dan ini ISC saya pakai 1080 dan ISC ini tentunya ya teman-teman sudah tahu, ini ISC mantap. Kalau teman-teman bilang itu adalah ISC 1080 itu ya pilihan bijak lah ya. Oke, untuk ya bisa sih 1060 ya, tapi lebih pas kalau 1080 gitu untuk adventure. Nah, kelebihannya ya itu bisa mengatur menggunakan program card. Seperti waktu video saya part 1 itu saya menggunakan program cardnya berbeda-beda antara part 1, part 2 dan part 3. Itu settingan program cardnya berbeda-beda ya. Apalagi waktu di part 1 itu kan rumput ya. Di rumput itu saya menggunakan salah satunya drag brake-nya itu hanya 5 berapa persen gitu, nggak terlalu maksimal. Dan kalau saya maksimalkan di situ bisa kebalik teman-teman, karena ini kitnya juga lumayan besar. Nah, berbeda halnya dengan waktu di part 2 itu di tanah liat kemarin itu juga beda settingannya. Lalu yang ketiga di tanah liat yang gembur itu juga beda settingannya sesuai karakter si pemegang remote. Oke. Nah, jadi itu ISC itu. ISC yang keduanya di hard body. Secara keseluruhan ISC ini nilainya ya mantap 9 lah ya. Ya tentunya kalau ada lah yang 10 seperti ya banyak lah brushless ya, kelas-kelas yang brushless yang ya teman-teman tahu. Nah, selanjutnya itu servo. Semoga kelihatan dari situ. Ini sasis ini servo saya gunakan AX, oke, AX 8601. Ini kualitas ya All-Star Hobby lah ya, medium lah ya. Oke, lumayan mantap. Secara keseluruhan bagus servonya. Ya itu di gardan aja. Karena kalau kita pindah ke sasis banyak yang harus dirubah teman-teman. Oke. Nah, itu servo. Yang selanjutnya adalah baterai saya menggunakan baterai ini. Oke, red baterai lipo. Ini C-nya nggak terlalu tinggi. Ini 25C kalau tidak salah. Iya, kalau tidak salah 25C. Dan kalau saya menggunakan motor ini dengan program card, nanti akan kita bahas tentang program card dan settingannya. Itu motornya nggak panas dan ISC-nya nggak panas, tetapi performa mobil, performa RC tetap memuaskan ya. Yang penting ini bisa digunakan sampai berjam-jam teman-teman ya kalau menggunakan ini. Nah, tapi kalau menggunakan motor bawaannya dan planetary ini nggak tahan lama. Itu 1 jam, itu paling lama 1,5 jam itu udah habis baterai ini. Nah, lalu ini baterai winch.
Ya teman-teman, banyak lah baterai winch yang pilihannya banyak. Saya pakai LiPo 1200 mAh. Itu 2 baterai. Yang selanjutnya winch depan belakang. Ini winch dual motor. Nilainya 1 sampai 10, ini nilainya 6,5 lah ya. Ya lumayan lah. Kalau untuk trailing ini cukup. Kalau yang di belakang saya menggunakan winch servo, kalau tidak salah MG 996 ya, 996, dan semuanya dibuka di dalamnya, sisa gear sama motor aja, lalu disambungkan. Dan saya kebetulan masang winchnya kayak gini. Oke, kayak gini. Saya ke ataskan ininya, ya ini enggak cukup lah, cukup untuk trailing. Kalau di atas begini mudah dibuka aja gitu ya. Bisa sih dimiringin, bisa ke samping sana, bisa dipasang 2 di sini juga bisa, dipasang double motor juga bisa, tapi ini 1 juga cukup untuk itu kebutuhan video dan trailing. Nah, itu untuk winch. Dan selanjutnya skid plate ini banyak lah di online, teman-teman, banyak pilihannya, tinggal pilih. Lalu ada engine sound itu kebutuhan video juga. Oke, tetap kebutuhan video, dan karena itu tujuannya ya, kebutuhan untuk itu. Kalau lagi trailing dibuka, nggak dipakai karena engine soundnya tidak tahan air. Oke, jadi jelas dibuka. Nah, begitu teman-teman semuanya. Untuk hard body, oke. Hard body saya pindahkan. Hard body saya menggunakan Rubicon 313 mili WB313, dan di sini nggak aksesoris ya begitu, kayak ini apa namanya, aksesoris jerigen, dan ini biasa gas aksesoris. Dan di atasnya ada rak roof dan ada lampu ya, lampu apa namanya nih, saya lupa lampunya, lampu atas ini. Dan ada sound leader ini untuk kita kalau lagi trailing ini sangat berguna, bahkan kalau bikin video ini juga kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Dan ini anchornya. Oke, ini kita pergunakan, ini pasti dipergunakan nih teman-teman ya, untuk winch, nyambungin winch. Nah, untuk winch tadi saya sudah ganti, ini yang depannya 5 meter, yang belakangnya 5 meter. Talinya tali Kevlar ya. Nah, di dalam ini ada 2 action figure ya. Kalau lagi trailing cukup 1 aja, ini karena beda kebutuhan ya. Ini ada Nathan, dan di dalam itu nggak tahu itu anak apa, Captain America kali ya, Captain America apa siapa gitu. Yang sebelah kanannya Nathan. Nah gitu, nggak pakai potong-potong kaki. Nah, di sini di bawah itu ada sambungan winch di sini ya, dan di depan juga ada sambungan ke winch. Dan ini ada lumayan banyak kabel, 1 baterai untuk winch, 1 lagi untuk lampu depan dan lampu belakang, dan ini sambungan winch ke receiver dari ESC winch ke receiver. Lalu ada ini lampu yang di rak roof ya. Ini oke, cuma itu aja sih yang di bawah. Terus ini magnet pos ya, tetapi saya juga buatkan untuk dudukan kalau lagi trailing, ini harus pakai ini. Yang belakangnya juga pakai, pasangnya di sini ya. Jadi sini 1 lagi
Oke. Nah, jadi begitu teman-teman semuanya tentang saya memutuskan untuk membeli kit ya, membangun RC110. Nah, dan untuk performa mobil ini itu teman-teman bisa lihat video sebelumnya, ada part 1, part 2, part 3, ada yang part 4 kemarin duet sama Cherokee punya teman kita ya, Kang PW. Dan performa pertama itu di rumput, performa yang kedua itu di tanah liat yang keras yang sudah biasa orang-orang jalan injak, dan yang ketiga itu performa yang di tanah liat yang gembur. Nah, yang belum itu adalah di bebatuan, itu belum ya, belum, karena di daerah saya kebetulan jarang sekali yang begitu. Paling juga kalau mau di sungai, cuman dari sini cukup lumayan jauh ke tempat itu. Nah, begitu teman-teman semuanya, semoga ada referensi nih buat teman-teman yang kemungkinan bisa jadi merasakan hal yang sama apa yang saya rasakan waktu itu, kayak gitu. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.